Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. I trust you are all in good health, and thank you for joining us to the Bank Danamon's Public Expos at the Indonesian Stock Exchange, IDX. I'm happy to share with you Danamon's positive first half year 2022 financial results. Compared to the previous year, Danamon recorded an big increase in consolidated net profit after tax of 70% year-on-year to reach 1.7 trillion rupiah. Our total loan book grew by 6% year-on-year to 139.7 trillion, and we have achieved quarterly loan growth across all line of business. As Indonesian economy recovers from the effects of the long pandemic, optimism is rising right now, as you know. Amid these conditions, Danamon posted positive profitability growth and was able to maintain strong fundamentals amid global economic uncertainties. Operational resilience and bank soundness continue to demonstrate robust progression, providing stable services and supports to our customers and community by large. We continue to invest in our people development, IT and digital, and branding for stronger foundation to our long-term and sustainable business growth aspiration. Now, as part of MUFG family, the largest bank in Japan and one of the leading financial institutions in the world, we have great access to MUFG strengths, expertise, and network to better serve our customers. Supported by collaboration with MUFG, we achieved substantial business growth while our NPL improved to 2.8% and loan and risk improved to 15% due to our very prudent risk management. Synergies between Danamon, Adira Finance, and MUFG is top priority, utilizing each entity's respective strengths and capabilities. So as a group, we share the same aspiration to provide comprehensive financial solutions across segments and value chain, including automotive industry and the real estate industries. We focus on this ecosystem approach. We are committed to develop a customer-centric organization to align with our brand promise, which is to provide financial solutions for our customers to help them take control of their financial needs and goals. That is from my opening briefing. Thank you and terima kasih. Thank you, Pak Yas. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Mulyono Chandra selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pak Mul, saya persilahkan. Terima kasih Reza. Untuk deck presentasinya juga ya, tolong di-share. Terima kasih Reza dan selamat pagi para investor, calon investor, analis, dan juga teman-teman wartawan. Saya akan memulai presentasi saya dengan ikhtisar kolaborasi strategis kita. Next page, tolong. Next. Jadi kita bisa melihat bahwa summary dari hasil kolaborasi dengan MUFG dan digital banking. Kita melihat bahwa
peningkatan yang signifikan terus terjadi. Kita melihat bahwa jumlah deals lebih dari 350, pinjaman sinergi meningkat menjadi 16,2 triliun. Kemudian juga kita melihat bahwa sinergi kasa juga naik di hampir 190%, jadi sebesar 4 triliun. Ya. Kita melihat bahwa transaksi sinergi terus terdiversifikasi ke seluruh line of business dari consumer banking hingga enterprise banking dan juga FI. Sebagai contoh terkait dengan real estate developer dari Jepang yang secara aktif menjual apartemen dan perumahan di Indonesia melalui kemitraan, dengan mereka kami akan terus tumbuh dan meningkatkan bisnis di dalam KPR ini. Kemudian terkait dengan treasury, kami juga secara signifikan meningkatkan penjualan obligasi pemerintah Indonesia dengan bermitra dengan investor institusi Jepang dengan memanfaatkan jaringan MUFG. Berikut pada slide yang di bawah ini kita melihat bahwa di digital banking kami terus berkomitmen dalam pengembangan digital yang berfokus pada consumer journey dan memberikan consumer experience yang lebih baik. Ya, seiring dengan kemampuan dan kemitraan digital kami terus berkembang, new to bank dan transaksi melalui channel digital terus meningkat dengan baik. Jadi belajar dari pertumbuhan transaksi TD online obligasi, kini di Bank Pro kami juga dilengkapi dengan kemampuan untuk bertransaksi falas. Ya. Kami juga melanjutkan sinergi dengan Adira melalui API onboarding dan direct debit serta meluncurkan WhatsApp banking dengan fitur chat call center. Di first half 2022 kami terus memperluas kemitraan dengan para pemain digital. Sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah, kami sekarang memiliki kemitraan dalam solusi pembayaran dengan Linku dan Transfresh, ya. Kemudian next slide kita melihat juga bahwa hasil kolaborasi kami dengan Adira Finance dan MUFG pada ekosistem otomotif juga terus bertumbuh dengan baik. Sebagai salah satu grup usaha dengan memanfaatkan kekuatan dan sinergi bersama, kami terus memberikan proporsi yang kompetitif dan inovatif, ya. Kehadiran dan kerjasama kami dengan eksibisi otomotif, IIMS, dan Jakarta Fair mendapatkan antusiasme yang sangat positif dengan prospek bisnis yang mengembirakan, sehingga berdampak positif pada bisnis KPM kami. Ya. Kedepan kami akan terus berusaha untuk menjadi mitra keuangan ekosistem otomotif yang paling terpercaya di Indonesia. Jadi kalau kita melihat slide ini menyimpulkan bahwa perkembangan inisiatif sinergi kami di semester pertama tahun ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan kami pada semester pertama tahun 2022. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa loan secara kuartal tumbuh di semua line of business jika dibanding dengan tahun lalu. Loan tumbuh sebesar 6%, di mana EB loan tumbuh sebesar 18% year on year dan mencapai 67 triliun. Ya, hal ini disupport dengan kolaborasi dengan MUFG dan juga fokus kepada perusahaan blue chips dan juga SOE. Adira di semester pertama tahun 2022 pembiayaan baru tumbuh sebesar 21% dibanding dengan tahun sebelumnya. Kemudian dari segi pertumbuhan granular funding, kita melihat bahwa strategi digital dan pendekatan secara institusional menghasilkan kasa tumbuh sebesar 17% year on year. Dengan demikian kita melihat bahwa kasa rasio kita mencapai 64,4% pada semester pertama tahun 2022. Dari 56,3% pada semester pertama tahun lalu. Dari segi asset quality, kita lihat bahwa NPL konsolidasi membaik 20 basis point
menjadi 2,8% pada semester pertama tahun 2022. Kemudian rasio NPL coverage kita membaik 200 basis point menjadi 203%, dan juga rasio LAR termasuk restrukturisasi COVID masih under forbearance membaik 490 basis point menjadi 15%. Dari segi profitabilitas kita melihat bahwa NIM kita meningkat 40 basis point, didukung oleh peningkatan pada komposisi pendanaan dan juga cost of fund. Risk adjusted NIM kita membaik 200 basis point, dan juga laba bersih kita meningkat 70% year on year dan mencapai 1,7 triliun dibanding dengan tahun lalu. Next, saya juga akan sharing mengenai ikhtisar neraca kita pada semester pertama tahun 2022 ini, di mana kalau kita melihat bahwa total aset konsolidasi sama dengan tahun lalu, namun terdapat perbedaan komposisi di mana dari obligasi pemerintah ke pinjaman yang diberikan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa total pinjaman yang diberikan dan trade finance kita tumbuh sebesar 6% dibanding dengan tahun lalu, dan juga kalau dibanding dengan kuartal per kuartal kita tumbuh sebesar 5%. Dari total funding atau pendanaan kita juga sama dengan tahun lalu jumlahnya, namun kita juga melihat ada shifting daripada komposisi di mana deposito kita beralih kepada kasa, ya, sehingga kita melihat bahwa kasa kita tumbuh 17%, dan jika dibanding dengan quarter by quarter kasa kita tumbuh 6%. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kasa ratio kita meningkat menjadi 64,4% dari 56,3% tahun yang lalu. Next. Ini merupakan ikhtisar laporan laba rugi kita semester pertama tahun 2022, di mana kita melihat bahwa operating income kita sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Ya, ini juga disupport meningkatnya net interest income, ya. OPEX kita meningkat 8% dibanding dengan tahun lalu. Ini sejalan dengan komitmen kita investasi yang kita lakukan di IT, kemudian di kemampuan digital kita, di marketing, branding, dan juga terhadap people juga seperti yang dijelaskan oleh Pak Yas tadi. Kemudian dari segi operating profit kita tumbuh 57% dibanding dengan tahun lalu, dan NPAT kita tumbuh sebesar 70% dibanding dengan tahun lalu, yang ditunjang dengan membaiknya COC kita. Next. Dari ini merupakan ikhtisar rasio keuangan kita. Jadi kita bisa melihat bahwa NIM kita membaik 40 basis point dibanding dengan tahun lalu. Hal ini juga disupport oleh perbaikan cost of fund atau biaya dana yang tadi saya sudah jelaskan, di mana pertumbuhan kasa kita dengan sangat baik, ya. Kemudian COC dan rate adjusted margin kita masing-masing lebih baik sebesar 160 basis point dan 200 basis point dibanding dengan tahun lalu. NPL konso gross di 2,8, membaik 20 basis point dibanding dengan tahun lalu. Kemudian loan loss coverage di 203% atau membaik sebesar 200 basis point. Dan juga loan at risk coverage termasuk COVID di 37,3%, atau meningkat sebesar 100 basis point dibanding dengan tahun lalu. Kemudian CAR konso kita masih sangat baik di 26%. Ya. Kemudian next. Nah, ini merupakan pertumbuhan dari granular funding kita. Jadi kita sangat fokus dalam pertumbuhan granular funding ini, dan kita bisa melihat juga bahwa komposisi saving accounts yang seperti disajikan oleh tabel kanan bawah tumbuh dengan sangat bagus. Kasa tumbuh sebesar 17% dibanding dengan tahun lalu, dan kasa ratio kita meningkat dari 53,2% menjadi 64,4%.
ya. Kemudian dari segi likuiditas kita juga sangat baik dan dapat dilihat dari LCR kita dan NSFR yang sangat sehat. Next. Dan ini merupakan permodalan kita yang seperti yang saya jelaskan tadi, di mana permodalan kita masih sangat baik, di mana untuk bank only kita di 25,5% dan di konsolidasi 26%, dan hampir 100% dalam bentuk modal inti, ya. Jadi dalam bentuk Tier 1 capital. Next, ini merupakan pinjaman yang diberikan atau loans, dan kita melihat bahwa komposisinya seperti yang terlihat dalam tabel sebelah kiri, dan juga pertumbuhan dari masing-masing line of business di sebelah kanan, dan kita bisa melihat pertumbuhannya year on year dan juga Q on Q. Dan kita melihat bahwa di Q&Q semua line of business kita tumbuh dengan sangat baik, dan kita melihat bahwa Adira juga berhasil tumbuh dengan baik walaupun masih terdapat kendala inventory di dalam industri ini. Next. Dan kita melihat bahwa pinjaman kita, portofolio kredit kita sangat terdiversifikasi dan dinominasi oleh working capital, ya. Jadi sebesar 64,5% itu dalam bentuk working capital atau modal kerja. Next. Nah, ini picture mengenai pembiayaan baru ADMF tetap stabil baik di two wheelers maupun di four wheelers. Dan kita melihat bahwa pertumbuhan pembiayaan baru, ya, kita melihat pertumbuhan pembiayaan baru kita banding dengan tahun lalu tumbuh 21%. Jadi pertumbuhan dengan sangat baik untuk Adira Finance. Next. Ini mengenai non-interest income kita, di mana kita melihat year on year kita turun 6%. Dan ini disebabkan oleh penurunan dari pendapatan provisi dan juga aktivitas treasury. Hal ini terkait dengan kondisi pasar yang masih tidak kondusif menurut saya, ya, menurut kita. Dan namun kalau kita melihat bahwa pendapatan lainnya seperti banka, wealth management, dan cash menunjukkan hasil yang baik. Next. Nah, ini mengenai picture mengenai aset quality kita. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa NPL rasio gross konso di 2,8% dan membaik 20 basis point dibanding dengan tahun lalu. Special mention kita membaik sekitar 230 basis point, sekarang di 8,3%. Atau dalam rupiah kita membaik sekitar 2,4 triliun dibanding dengan tahun lalu. Dan NPL coverage kita juga meningkat baik dari 183% tahun lalu menjadi 203%. Ya. Next, cost of credit kita membaik dari 3,9% tahun lalu menjadi 2,3%. Dan kemudian LAR kita juga membaik sebesar 19,7 triliun dari 24,9 triliun tahun yang lalu. Jadi membaik dengan sangat signifikan. LAR as a percentage to total loan kita membaik dari 19,9% tahun lalu menjadi 15%. Dan juga kalau kita lihat bahwa COVID restructure under forbearance juga membaik dan turun dari 7,7 triliun tahun lalu menjadi 5,2 triliun. Baik, demikianlah paparan kinerja mengenai ikhtisar kolaborasi strategis kita dan juga ikhtisar keuangan semester pertama tahun 2022.